Liburan ke Bangkok, Lesti dan Bilar penasaran ingin lihat hantu. Pantalai, Sampai di mana, Bang? Liburan ke Bangkok, Thailand, Lesti Kejora dan Rizky Bilar ajak Abang L berkunjung ke wahana rumah hantu. Keluarga kecil Leslar itu penasaran ingin lihat hantu-hantu ala Thailand. Apakah seseram hantu di Indonesia dan bikin mereka takut? Lesti yang sedang hamil beranikan diri masuk ke wahana rumah hantu bersama Rizky Bilar dan Abang L. Awalnya sih Abang L berani, tapi tak lama kemudian dia minta keluar. Ayo sama Cici. Ada papa, ada bunda. Lalu bagaimana dengan Lesti dan Bilar? Nah, kalau mereka nggak takut, tapi cuma kaget saja, karena hantunya tidak seram dan malah bikin ketawa. Apa ini? Mau ganti popok. Selesai uji nyali di rumah hantu, keluarga Leslar berburu kuliner di Jot Fair yang menyajikan makanan ekstrim. Kira-kira Bilar dan Lesti mau coba makanan apa ya? Orang zaman purba aja masih dimasak dulu, dibakar. Tutup tadi. Enak kan? Oh jadi enak kan? Oh enak, gurih. Ketagihan. Jadi nggak boleh mentah. Jadi kalau nggak lagi adil, jadi mau. Si udangnya karena dia masih hidup, masih di dalam kan ngegeremet-geremet. Sementara itu ketika melihat asistennya memakan serangga kecoa, Bilar dan Lesti terlihat jijik. Abang L pun penasaran, ingin tahu rasanya memakan serangga yang bagi kebanyakan orang menggelikan itu. Gua nggak bisa ngomong. Akur sama mantan bikin Gading dapat pasangan. Liburan bersama Gempi dan mantan istri menjadi agenda rutin dilakukan Gading Martin. Ya, meski sudah 5 tahun resmi berpisah, Gading dan Gisel tetap memberikan potret keluarga utuh untuk sang buah hati Gempita Nora Martin. Namun siapa sangka, di balik potret hubungan harmonis Gading Gisel, ternyata membuat keduanya susah menemukan pasangan yang bisa menerima. Faktanya, hingga 5 tahun bercerai, baik Gisel dan Gading masih setia sendiri. Jikapun pernah menjalin asmara, tapi tak berakhir bahagia di pelaminan. Bahkan di depan Wendy Cagur, Gading belak-belakan mengaku tak mudah mencari pasangan hidup di tengah potret harmonis hubungannya dengan Gisela Anastasia. Jikapun ada, butuh kebesaran hati menerima kenyataan itu. Yang hebatnya adalah orang-orang yang mau menjalin hubungan dengan gue tuh, menurut gue mereka harus berbesar hati banget, dan gue respect banget. Pertama, gue ada Gempi. Kedua, ada Gisel yang selalu pasti masih jadi punya Gempi. Gue liburan masih bertiga. Betul. Posting-posting saja masih bertiga. Kalau mereka bisa nerima itu, mereka luar biasa sekali. Pasti yang mau ujungnya nggak bersama gitu. Cuman kalau emang masih jalannya begini, yang pasti kita tetap saling mendoakan. Ya, tak mudah memang menerima pasangan Gading Martin yang masih terikat erat dengan masa lalu. Tapi jodoh Tuhan yang atur. Meski Gading selalu pamer harmonis dengan buah hati dan mantan istri, nyatanya sosok Medina Dina, artis cantik, masih mau menerima apapun kondisi Gading Martin. Bahkan setiap kali Gading mengunggah potret Gempi, Medina selalu hadir memberi emotikon cinta.
Lantas akankah Medina jadi akhir petualangan menduda gading dan 100% siap jadi ibu sambung Gempi? Ya mungkin kalau nanti akhirnya masing-masing dikasih jalan untuk menikah sendiri-sendiri, ya mungkin akan beda untuk menjaga perasaannya ya. Kalau sekarang sama-sama belum ada nikah, masih cuma pacaran-pacaran doang, ya kan nggak gampang juga loh orang untuk berbesar hati gitu. 5 tahun menduda bukanlah waktu yang singkat, tapi itu dijalani bahagia Gading Martin. Apalagi kehadiran Gempi membuat putra aktor Roy Martin tak mau terburu-buru menikah, meski sudah ada sosok Medina yang setia menunggu. Maksudnya emang udah kenal juga, emang teman-teman main-main sama-sama aja. Orang kan ngelihat gue kadang, kok si Gading happy banget sih gitu. Happy mulu nih orang, ya kan happy karena gue ketemu dengan kalian-kalian. Kalau di rumah begitu sendiri ada masa-masa kesendirian itu. Beruntungnya gue udah punya Gempi gitu, beruntungnya udah punya anak. Jadi masalah nanti menemukan pasangan baru dan nikah lagi apa enggak, itu udah nomor sekian buat gue. Ganjil, Anang Ashanty tak mau gelar pesta ultah ke-8 Arsya. Ada apa? Ada yang baru merayakan ulang tahun nih. Ya, Arsya Akbar Pemuda Hermansyah, putra bungsu pasangan Ashanty dan Anang Hermansyah, kini genap berusia 8 tahun pada 28 Oktober lalu. Ashanty dan Anang memberi kejutan sembari membangunkan Arsya untuk sekolah. Meski agak alot, tapi akhirnya Arsya bangun juga. Selesai mandi, Arsya pun langsung mendapatkan kejutan ultah dari keluarga, disambut lagu ulang tahun dan kue berbalutkan keju favoritnya. Kenapa nggak mau bangun sih? Ayolah. Mungkin karena ulang tahun. Udah bangun ulang tahun nomor 8 tahun ya. Kok lirikannya ganteng sekali loh. Cie. Happy birthday Arsya. Oke, tiup. Tiup lilinnya. Ulang tahun ya? Makin pintar, makin lucu, makin menggemaskan, makin baik. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Momen ulang tahun Arsya saat ini memang terlihat sederhana. Nggak ada kedua kakaknya Aurel dan Azriel. Meski begitu, karena tidak bisa hadir dan berjanji akan memberikan kado untuk sang adik. Kakak minta maaf nggak bisa hadir, nggak bisa surprisein kamu ya. Tapi 2 hari lagi kakak bakal pulang ya. Jadi bawain kado buat Arsya. Selalu ada, semoga jadi anak soleh, kebanggaan bunda sama ayah, kebanggaan Bang Atta sama Kaloli, oke? Ya kado main-mainan aja lah ya. Anak-anakku mah nggak ada permintaan yang gimana-gimana. Pasti kalau masih umur dia tuh mintanya lebih ke mainan kali ya gitu. Di tengah kebahagiaan terselip kesedihan di mana Ashanty selalu teringat di momen bahagia. Pasalnya, 1 minggu setelah Arsya dilahirkan, ibunda Ashanty tutup usia dan sampai kini membekas di hati Ashanty. Ulang tahun Arsya tuh selalu membawa kisah yang sedih buat aku sebenarnya, selain bahagia. Karena seminggu setelah Arsya lahir itu mamaku, jadi kayak aku dikasih terus diambil gitu. Jadi itu keinget terus sampai sekarang. Iya, kayaknya kemarin baru lahiran, terus udah 1 tahun dia tiba-tiba udah 8 tahun. Lain halnya dengan ayah Anang, yang jelas di mata sang ayah, Arsya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kritis loh. Dan anaknya itu ngomongnya panjang, minder ngomong. Itu tandanya anaknya kritis. Itu yang aku lihat Arsya, terus mulai nggak bisa diem banget. Wow, Sule beri adik baru untuk Putri Delina. Assalamualaikum guys. Hari ini pengen main karena aku punya adik baru. Putri Delina bertandang ke istana Tambun kediaman ayah Sule. Sampai-sampai Putri membangunkan ayahnya yang masih tertidur. Tapi emang beneran ayah Sule baru adopsi anak ya?
emang udah nikah lagi? Tapi yang dimaksud adik baru Putri adalah seekor monyet kecil yang masih bayi berusia 2 bulan. Ambil kelapa. Nah, Sekecil ini. enggak udah gedenya. Jadi dilatih. Cuma Saat Sule ingin memperkenalkan monyet yang berjenis kelamin betina dan diberi nama Reni itu, Putri malah ketakutan. Katanya sih takut karena mau dicakar, sampai Putri nggak berani menyentuhnya. Dia teriak-teriak. enggak, itu mah nyari ayah. Tuh, pegang gini pantatnya. Nah, nggak apa-apa. Ayo, Nggak apa-apa, enggak. Diam. Diam. Biasa sama ayah. Teteh itu teteh. Gak mau ayah. Ayah. Berbeda dari Putri yang takut, ayah Sule justru lebih luas saat menggendong monyet yang baru ia pelihara itu. Anak monyet berjenis ekor panjang ini diadopsi lantaran sudah tidak punya ibu. Sementara untuk makanannya juga sama seperti bayi pada umumnya, yakni makan 3 kali sehari. Takut nyangkar. Enggak, nyakar mah enggak. Cuman memang kukunya panjang. Makan apa? Susu. Ini kayak bubur bayi. Oh iya. Bubur bayi campur susu, belum buah di ntar 3 bulan buah. Sama ya kayak bayi. Bisa. Ini mah tipikal yang makan apa aja. Dan tampak kecintaan Sule pada member keluarga barunya ini terlihat saat menyiapkan baju dan dipakaikan pampers seperti layaknya bayi. Duh, asal jangan lupain Azam ya, ayah Sule, yang juga masih butuh perhatian nih. Putri Nia Ramadhani berguru sepak bola ke Manchester City. Memiliki darah pengusaha dari ayah dan juga pesohor selebriti dari sang mama, Mikaela, Putri Nia Ramadhani dan Ardi Bakri lebih tertarik ke dunia olahraga. Mika yang pinter ya di sana. Pokoknya kalau ada apa-apa, Kakak Mika telepon. Kalau sakit, obatnya udah tahu di mana. Kakak ready. Mikaela yang saat ini tumbuh remaja gigih berlatih jadi pesepak bola wanita. Baru-baru ini, cucu pengusaha Abu Rizal Bakri itu menjalani latihan sepak bola di kota Manchester, Inggris. Ya, di bawah asuhan klub sepak bola Manchester City, Mika bahagia ikut latihan singkat di Manchester. Dari mbak-mbak tuh. Yeay, dibeliin kakak Mika, number wonder sama Josie Helen. Thank you kakak. Maka dapat apa? Adek dapat apa? Banyak banget. Ya, sejak kecil Mikaela Zalindra Bakri sepertinya tak tertarik meneruskan dunia bisnis dan panggung selebritis, warisan kedua orang tuanya. Faktanya, selain sepak bola, Mikaela punya passion sebagai atlet olahraga. Ia gigih menjalani turnamen gimnastik.